Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan pagi hari ini ya, di bulan suci Ramadan, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Tempo Dulu. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan Sirah Nabawiyah kembali ya. Tentunya melanjutkan episode berikutnya, dan hari ini kita akan masuk kepada salah satu fase terpenting dalam proses Nabi membangun peradaban, yaitu Perang Badar. Perang pertama yang dilakukan Nabi dan kaum muslimin untuk menghadapi kaum Quraisy, dan tentunya tujuannya adalah untuk mempertahankan akidah. Nanti kita akan dapatkan informasi dari Ustadz Hendrik Bobi selaku guru SMA MTA Surakarta. Beliau sudah hadir di studio MTA TV, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah Mas Wahid. Alhamdulillah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Ustadz, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Alhamdulillah. Semoga nanti kita dan para pemirsa bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan suci ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bertanya, ikut berinteraksi ya, bisa melalui pesan WhatsApp kami di nomor 02716793000 atau di nomor 08112553000. Baik, Ustadz, pekan kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan hijrahnya Nabi ke kota Madinah, dan ada satu fase yang diawali Nabi ketika telah melakukan hijrah, yaitu mempersaudarakan teman-teman kaum dari Makkah atau biasa disebut Muhajirin dengan kaum Ansor, kaum-kaum yang asli dari suku Madinah, Ustaz. Yang demikian ditujukan oleh Nabi itu ada alasan apa ini, Ustaz? Ya, Mas Wahid. Jadi Rasulullah SAW kan hijrah dari Mekah, yang membawa sahabat-sahabat beliau yang ketika itu semua harta bendanya, jiwanya, saudaranya itu ditinggalkan. Yang dibawa adalah hanya pakaian yang melekat. Ya. Dan kita ketahui di sosial budaya kultural secara geografis, Mekah itu adalah daerah yang tandus, yang bebatuan. Artinya akan berpengaruh kepada pekerjaan dari masyarakat Muhajirin. Ya. Sedangkan di Madinah adalah tanahnya yang subur, sehingga orang-orang Ansor pekerjaannya adalah berkebun, kurma, kemudian zaitun dan lain sebagainya. Nah, dua kondisi ini yang kemudian tentunya tidak mudah ketika orang Muhajirin kemudian pindah tempat ke tempat barunya yang kemudian berbeda dengan kebiasaan mereka, yaitu mereka orang Muhajirin itu adalah seorang entrepreneur, berbisnis ya, karena kondisi alamnya tadi tidak memungkinkan untuk pertanian, maka kemudian ke tanah Madinah ya, dan kemudian membutuhkan adaptasi, dan disinilah kemudian kecerdasan Rasulullah itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor ya. Dan sampai kemudian saling mewarisi, hingga akhirnya ada turun surat yang saling mewarisi dalam saudara umat Islam itu dilarang. Tetapi sebelum dilarang, antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor itu saling mewarisi ya. Bahkan kemudian ketika sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad yang tidak mempunyai apa-apa, Abdurrahman sampai di Madinah itu kemudian disuruh oleh sahabat beliau, silahkan wahai Abdurrahman, silahkan memilih istri saya, akan saya ceraikan, nanti akan untukmu, atau harga benda ini akan separuhnya untuk kamu. Tapi dengan wibawanya Abdurrahman bin Auf, maka kemudian beliau menolak itu dan menyuruh untuk menunjukkan pasar untuk bisnis. Begitu Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Iya. Baik. Salah satu faktornya adalah untuk melangsungkan
kesejahteraan ya Ustaz ya, dari kaum muhajirin yang awalnya pedagang kemudian dikenalkan dengan pertanian karena lingkungannya yang memang mendukung untuk hal tersebut gitu ya. Nah, untuk yang dilakukan oleh Nabi ini dalam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor ini, apakah sebuah langkah strategis dalam membangun peradaban Islam, Ustaz? Ya, tentunya adalah langkah strategis sekali beliau Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor ini. Ya, menciptakan ukhuwah Islam ya, mempersaudarakan muhajirin ansor di mana ikatan persaudaraan yang saling percaya satu dengan yang lain, dan juga mengatasi perbedaan persaudaraan ya dari berbagai latar belakang yang ada tadi ya. Dan juga untuk memperkuat ya, yaitu kekuatan persaudaraan muhajirin dan ansor ya, meningkatkan kekuatan iman Islam di Madinah ya, menjadi sebuah peradaban masyarakat yang marhamah, yang kuat gitu. Ya, baik, berarti langkah apa yang dilakukan oleh Nabi untuk memperkuat peradaban ini, Ustaz, sehingga akhirnya bisa berkembang hingga saat ini? Ya, ada 5 pilar yang Rasulullah SAW itu lakukan untuk membangun peradaban Madinah ya. Yang pertama, beliau kemudian membangun masjid. Kita ketahui Masjid Nabawi ya. Itu untuk apa? Untuk menegakkan iman dan takwa bagi umat Islam, yaitu kaum ansor dan kaum muhajirin. Yang kedua adalah soliditas ya, kesolidan persaudaraan tadi, persaudaraan ansor dan muhajirin. Yang ketiga adalah menegakkan kesepakatan. Apa ini? Konsensus ya, bersama dalam masyarakat yang majmuk. Maka muncullah, menciptakan, melahirkan piagam Madinah ya. Kemudian yang keempat, mewujudkan perekonomian yang adil ya. Kemudian beliau membangun pasar ya, pasar yang kemudian digunakan untuk menggerakkan ekonomi. Dan yang kelima adalah membangun dan mewujudkan pertahanan keamanan yang bentuk syariah ya. Jadi kelompok-kelompok persenjataan yang nanti untuk memperluas daerah kekuasaannya. Dan juga nanti ghazwah, Nabi sendiri ikut memimpin perang itu di dalam yaitu mempertahankan Islam di Madinah untuk memperkokoh basis Islam. Ya. Selain itu juga mulai menyebarkan dakwah Islam. Baik. 5 pilar utama ya Ustaz ya, berarti yang dibentuk oleh Nabi SAW untuk membangun peradaban Islam di Madinah gitu. Lantas tadi ada satu pilar, yaitu membuat pertahanan dan keamanan ini Ustaz ya. Apakah ini ada latar belakang yang menandai akhirnya Nabi membuat sebuah pilar ini untuk keberlangsungan peradaban Islam, Ustaz? Ya betul. Jadi orang kafir Quraisy itu setelah Nabi diusir, itu mereka juga masih melancarkan peperangan-peperangan. Jadi syariah ini sudah dibuat Nabi untuk mulai menangkis dan juga menghambat beberapa rongrongan dari kaum kafir Quraisy tadi. Jadi sebelum Badar ini ada peperangan-peperangan kecil. Dulu sebelum ada kemudian Badar Kubro. Badar 1 pun itu sudah ada, tetapi tidak ketemu musuh di daerah Badar itu. Badar itu kan kota di antara Mekah kemudian ke Syam. Nah, kemudian di tengah sini antara Madinah kemudian sisi baratnya itu Badar itu. Nah, di situ kota Badar itu biasanya orang Madinah tadi yang dia itu spesialisnya berdagang, bisnis tadi dari Mekah ke Syam. Dari perdagangan apa? Ada sutra, ada barang-barang antik ya, ada kemudian dari disitulah kemudian apa itu biasanya bersinggah. Ya, baik. Sebelum masuk ke perang Badar secara umum ya Ustaz ya. Ini kan kaum muhajirin ketika melakukan hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan segala apa yang dipunya, baik rumah, harta benda, bahkan apapun lah yang dimilikinya Ustaz. Lantas harta tersebut oleh kaum Quraisy diapakan ini Ustaz? Ya, menarik pertanyaan, bagus sekali. Jadi harta yang ditinggalkan oleh kaum muslimin dari sahabat Umar, ada sahabat Abu Bakar, itu kan seluruhnya ditinggal dan banyak itu. Nah, itu ternyata dimanfaatkan oleh kafir Quraisy, diperjualbelikan, diperdagangkan. Nah, perdagangan dari Mekah tadi dijual ke Syam. Dan nanti dari Syam membawa harta dagangan lagi ke Mekah. Nah,
munculnya nanti di Perang Badar ini karena Nabi mendengar bahwa barang-barang yang dimiliki oleh kaum muslimin yang ketika diusir pada saat hijrah itu mau diperdagangkan ke Syam itu, seluruhnya sebagian besarnya mau dijual mereka gitu. Maka itu sebetulnya titik di mana penghadangan terhadap kafilah dagang Abu Sufyan ke Syam itu sebetulnya mau mengambil kembali harta mereka yang dulunya tertinggal untuk kemudian digunakan untuk perekonomian memperkuat, karena memang orang Mekah ya tadi belum bisa menyesuaikan diri, belum punya pekerjaan. Bahkan jadi ahlu sufah 70 orang sahabat Nabi itu ada di dekat masjid Nabi yang beliau tidak bisa bekerja, yang hanya bisa mengandalkan dari sodakoh. Oh ya, baik, berarti adanya latar belakang dilakukannya perang ini ada faktor dari kaum Quraisy yang mengambil harta milik kaum muhajirin di Mekah yang diperjualbelikan seperti itu, saya. Ya, menurut riwayat hadis dan ulama perangan begitu. Jadi barang-barang yang dari kaum muslimin ini dibawa oleh Abu Sufyan ke Syam itu, dan tidak sedikit dari harta bendanya tadi, sahabat Abu Bakar, semuanya. Mereka kan sudah kaya-kaya ya, Ustaz. Iya, Abdurrahman bin Auf, apalagi itu saudagar keren di Mekah kan. Dan itu kebetulan membawa unta 2000, para 2000 sampai 2000. Dan pasukan yang membersamanya tidak banyak. Biasanya itu 200 sebelumnya itu Abu Sufyan itu atau saudagar lain ketika ke Syam banyak. Nah, ini itu terdengar kabar hanya 30 atau 40. Nah, itulah kemudian menjadi latar belakang yang nantinya akan muncul. Baik. Berarti tujuan awalnya itu adalah ingin mengambil hak dari kaum muhajirin yang awalnya diambil oleh kaum Quraisy, seperti itu, Ustaz? Ya, tepat sekali, seperti itu sebetulnya. Berarti bukan adanya kaum muhajirin ataupun orang Islam ingin memerangi kaum Quraisy, itu bukan ya, Ustaz? Tidak. Jadi mereka akan menghadang barang-barang mereka sendiri ya, dalam kutip, karena tadi barang-barangnya sudah ditinggalkan pada saat hijrah itu. Baik, lantas bagaimana, Ustaz, Abu Sufyan ini bisa mengetahui bahkan akhirnya ya bahasanya itu mengambil siasat, akhirnya orang Quraisy ikut terlibat dalam proses kegiatan ini, Ustaz? Menarik sekali. Jadi Abu Sufyan ini mengirim mata-mata juga, dan Rasulullah pun juga sama, karena hanya mendengar kabar bahwa nanti akan ada kafilah datang yang melewati Badar, maka Rasulullah juga mengirim dua orang sahabat yang dikirim untuk ke Badar dulu, sebelum keberangkatan nanti kaum muslimin dalam 313 pasukan itu. Nah, Abu Sufyan ini kemudian juga mengirim utusan ke Badar, karena dia juga sudah tahu bahwa akan ada penghadangan dari Mekah, karena tadi Syam ke di Madinah ya. Karena Syam ke Mekah itu nanti akan menyeberangi atau melewati si Madinah, meskipun nanti di tepi baratnya itu. Tetapi kemudian Abu Sufyan tadi nantinya dia akan lolos bersama sahabat pengawalnya. Tetapi kemudian karena mendengar bahwa mau dihadang oleh Muhammad dan teman-temannya, maka kemudian mengirim utusan ke Mekah. Karena barang-barang dagangan orang kafir Quraisy Mekah tadi dibawa oleh Abu Sufyan. Nanti takut kalau semuanya habis diambil oleh kaum muslimin, kan begitu. Baik, siapa Ustadz yang membantu Abu Sufyan memberikan informasi ke Mekah ini? Ya, namanya adalah Domdom Al-Ghifari. Jadi orang ini adalah orang yang sudah terkenal sekali untuk mengacting dan siasatnya. Domdom Al-Ghifari ini, yaitu ketika sudah mengetahui bahwa Abu Sufyan nanti akan dicegat oleh kaum muslimin, mengirimlah Domdom Al-Ghifari
untuk kemudian membawa kabar kepada penduduk Mekah bahwa akan ada penghadangan. Semua harta benda yang dibawa oleh kafilah dagang Abu Sufyan ini itu akan dirampas. Maka Dom-Dom ini kemudian berangkat. Nah, ketika melewati Mekah dan hampir di gerbangnya kota Mekah, Dom-Dom ini dengan tadi dia mempunyai siasat yang buruk, itu membunuh ontanya, kemudian berdarah-darah. Setelah itu darahnya itu dilumuti ke badannya, bajunya, sedangkan bajunya tadi sudah dirobek-robeknya. Nah, sehingga dia itu acting, dia berteriak-teriak dalam keadaan badan yang berlumuran darah. Entah dia acting sambil jalan kemudian terjatuh lagi, jalan lagi terjatuh. Padahal nggak kenapa-kenapa, dia itu sehat, hanya dia disuruh ke Mekah. Iya. Kemudian beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, selamatkan kafilah, harta benda kalian dibawa oleh Abu Sufyan telah dihadang oleh Muhammad beserta rekan-rekannya, tolonglah, tolonglah. Maka awalnya kan sedikit, akhirnya seluruh penduduk Mekah itu mengetahui, ya, si Dom-Dom Al-Ghifari itu. Sampai tibalah di majelis tokoh Quraisy di Darun Nadwah. Nah, ketika semua orang berkumpul, kemudian Dom-Dom menjelaskan, penduduk Madinah dan Muhammad sudah menyerang kafilah. Jika kalian tidak mengirimkan bantuan, pastilah bahwa seluruh harta kalian akan. Padahal itu belum terjadi. Itu hanya actingnya tadi. Dan nanti itu Abu Sufyan itu selamat. Semua harta dagangan sama unta-untanya itu sampai di Mekah. Dan yang terjadi itu malah pasukan yang dari Abu Jahal itu ketemulah di Badar dengan Nabi. Baik. Berarti informasi berkaitan dengan adanya penghalangan ataupun pencegatan dari kaum muslimin untuk dari Abu Sufyan itu dibuat-buat oleh Dom-Dom dan Abu Sufyan, ya Ustaz ya. Iya. Ya, sehingga akhirnya respon dari orang Quraisy ataupun sebagai pimpinannya Abu Jahal pada saat itu seperti apa, Ustaz? Ya, akhirnya dalam satu malam itu 700 pasukan terkumpul. Karena kan takut ya, ini nanti harta saya hilang, unta-unta saya, kain sutra saya tidak bisa dagang ini. Akhirnya mereka kan naik pitam, ya, ada 700. Ada 300 yang dari Umayyah bin Khalaf, ya, itu dia ragu-ragu. Jadi sudah ada firasat gitu loh, Umayyah bin Khalaf ini adalah bosnya Bilal waktu itu. Nah, itu sudah firasat ini antara mau iya atau tidak. Nah, kemudian mereka berkumpul 300 orang di depan Ka'bah itu, tetapi belum memutuskan untuk berangkat. Karena teringat bahwa 3 bulan lalu temannya Sa'ad bin Mu'az, ya, sahabat Nabi, pernah mengatakan bahwa umat Islam akan bunuh Umayyah bin Khalaf. Cuma Umayyah ketika tanya ke Sa'ad ini tidak tahu di mana letak dia dibunuh, apakah di Mekah atau Madinah. Ya, Umayyah dan istrinya sangat meyakini bahwa Muhammad tidak pernah dusta. Jadi meskipun dia itu menyelisih Nabi, tapi yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang jujur. Luar biasa. Baik, berarti dalam proses informasi yang didapatkan oleh Abu Jahal dari Dom-Dom tadi membentuk sebuah pasukan, ya Ustaz ya, yang akhirnya berjumlah kurang lebih 1000 orang. Walaupun awalnya Umayyah dan pasukannya itu ragu karena ada informasi dari Sa'ad bin Mu'adz 3 bulan yang lalu bahwasanya Umayyah akan terbunuh. Namun bagaimana akhirnya Umayyah ini bisa luluh, Ustaz? Ya, bisa bergabung ke dalam pasukan Abu Jahal ini. Ya. Jadi Umayyah itu sudah berbincang dengan istrinya, nantinya dia tidak mau keluar untuk dari Mekah. Nanti istriku saya akan keluar, tapi nanti di perbatasan mana saya akan kembali. Tapi begitu seterusnya di desa atau kota berikutnya dia tidak bisa kembali. Dan Abu Jahal inilah dengan segala kelicikannya itu memotivasi untuk Umayyah bahwa karena kamu itu adalah pemuka, lah nanti pengikutmu 300 itu bisa pergi tidak ikut pasukan kalau kamu nggak ikut. Akhirnya tetaplah Umayyah itu berangkat. Baik, berarti pasukan dari Abu Jahal dan Umayyah akhirnya berjumlah 1000 orang, ya Ustaz, 1000 orang melakukan perjalanan menuju ke Lembah Badar. Ini sedikit menarik. Tadi Ustaz menyampaikan Abu Sufyan selamat dengan kafilah dagangnya. Sebenarnya apa strategi yang dilakukan? Apakah
berputar jalur, mencari jalur yang lain, atau seperti apa ini, Ustaz? Ya, ternyata jalurnya itu beda. Ya. Di Lembah Badar itu jalur Madinah sendiri, jalur Mekah sendiri. Nah, kemudian Abu Sufyan ini ngambil di tepi barat dekat dengan Laut Merah. Nah, akhirnya lolos. Kenapa kok tahu akan ada penyerangan? Karena sudah mengirim mata-mata. Bahkan dia sendiri, Abu Sufyan itu ketemu di dalam lembah itu, ngobrol dengan penduduk setempat, apakah kemudian ada orang yang kesini. Akhirnya ini dalam suatu riwayat menarik sekali. Ada unta, kemudian unta itu nanti membuang kotoran. Nah, Abu Sufyan itu ukrek-ukrek kotorannya itu apa? Kalau ini itu makanannya itu kurma, maka ini ada dari Madinah. Ini pasukan Nabi Muhammad ini sudah dekat dengan Badar. Maka dia segera mau bergegas untuk bisa lolos itu. Dan ternyata benar itu tadi untanya sahabat Nabi Muhammad yang disuruh untuk memata-matai tadi. Tapi semua tidak saling mengenal. Nah, disitulah kemudian lolosnya Abu Sufyan. Baik. Nah, ini kan menarik, Ustaz. Awalnya dari kaum muslimin kan tujuannya adalah ingin merampas kembali hak yang mereka miliki, namun diambil oleh Abu Sufyan tadi. Tapi ternyata ada pasukan Abu Jahal yang ingin melakukan perang bersama dengan Nabi. Nah, proses yang dilakukan Nabi ketika ada dua kejadian tersebut bersama sahabat seperti apa, Ustaz? Ada akhirnya kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat, baik dari pihak Ansor ataupun dari pihak Muhajirin. Nabi Muhammad kemudian bersama dengan Mikdad bin Amir dari kalangan Muhajirin memberikan masukan agar melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian Sa'ad bin Mu'az dari kalangan Ansor pun menyatakan kesiapan untuk melanjutkan menghadapi Quraisy. Dari hasil pengintaian diketahuilah bahwa jumlah pasukan Quraisy tadi adalah 1.000 orang yang dari mata-mata tadi. Karena Rasul Nabi itu tidak tahu ilmu ghaib kecuali diberitahu oleh Allah. Dan caranya tadi mengutus utusan untuk berapa sih jumlah angkatan perang ini. Nah, kemudian musyawarah terjadi di antara kaum Muhajirin dan Ansor bersama dengan Rasulullah gitu. Padahal rencana Nabi tadi kan ingin menghadang kafilahnya Abu Sufyan, Ustaz. Apakah juga sudah mempersiapkan dengan jumlah pasukan yang besar untuk perang atau seperti apa, Ustaz? Ya, pada akhirnya sebetulnya itu diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kemudian sebetulnya para sahabat ini juga dalam hatinya itu kan pengennya mau ngambil barang dirinya, tetapi malah mau perang kan begitu. Maka kan dalam ayat 5 ya, dalam Quran surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenarannya, meskipun sesungguhnya bagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Nah, ini tadi kan sebetulnya orang-orang beriman itu juga tidak menyukai, karena pengennya tadi harta rampasan Abu Sufyan, tapi malah ketemu dengan pasukannya Abu Jahal. Sebetulnya seperti itu. Kemudian ayat ke-6, mereka membantah Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu. Nah, tadi firasat-firasat itu sebetulnya sudah ada oleh kaum Mekah itu. Berkecambuk sebelum perang ini itu sudah Abu Jahal itu sudah diceritakan nanti oleh Sa'ad bahwa nanti kamu akan mati dan tidak di Mekah. Nah, kemudian Umayyah tadi itu tuh sudah seperti itu. Seperti itu. Jadi Rasulullah dengan para sahabat. Baik, Ustaz, luar biasa ini. Baru masuk ke fase awal sebelum perang ini, saya sudah menarik ya. Namun kita harus lihat terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua, dan pastinya para pemirsa yang ingin bertanya masih kami persilahkan di 02716793.000 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini.
Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Tempo Dulu edisi Ramadan ya. Di kesempatan hari ini kita masih membahas berkaitan dengan Perang Badar. Dan untuk para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui line telepon kami di 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp dan SMS di nomor 08112553.000. Dan hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Hendrik Bobi selaku guru SMA MTA Surakarta. Baik Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan Perang Badar khususnya ya Ustadz ya hari ini. Nah, setelah mendapatkan informasi yang begitu detail bahwasanya yang akan dihadapi oleh Nabi itu ada dua pilihan ya Ustadz ya, antara meneruskan mengejar Abu Sufyan kafilah dagang atau akhirnya berperang dengan Abu Jahal. Nah, ketika proses bermusyawarah itu Nabi akhirnya memutuskan untuk berperang, seperti apa Ustadz prosesnya? Ya, luar biasa ini ya. Beliau Nabi itu kemudian meminta musyawarah pendapat kepada para sahabat ya. Kemudian pertama kali sahabat Abu Bakar dan Umar menyampaikan pendapatnya ya. Begitu juga ada Mikdad bin Amr, ini kaum Muhajirin ya, kaum Mekah ya, tentu dia punya alasan karena mau perang ini, maka saya harus perangnya. Kemudian beliau dalam sebuah perbincangannya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman kepadamu, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu, dan kami akan bersamamu. Ya, demi Allah, kami tidak mengatakan kepadamu seperti apa yang telah dikatakan oleh para pengikut Musa. Ya, yaitu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, kami akan duduk menunggu di sini. Itu yang di Nabi Musa dan pengikutnya. Namun kami akan mengatakan, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua, sesungguhnya kami akan berperang bersama kalian. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau pergi bersama kami ke wilayah Barkhil Khimad, itu di ujung Yaman yang di situ banyak orang yang tidak suka Islam, niscaya kami akan berperang bersamamu, menghadapi orang yang menghalangimu hingga engkau sampai ke sana. Setelah itu, setelah kaum Muhajirin, kemudian Rasulullah kembali minta pendapat, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, berikanlah masukan kepadaku ya. Seakan-akan beliau itu memintanya dari kalangan Ansor ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'az, yaitu tokoh Ansor, berdiri dan berkata, demi Allah ya, wahai Rasulullah, sepertinya engkau menginginkan kami. Iya, naam, betul ya saatnya. Kemudian Sa'ad berkata, kami benar-benar telah beriman kepadamu, kami membenarkanmu dan bersaksi bahwa engkau membawa kebenaran. Kami berikan untuk semua itu janji dan kesetiaan kami untuk mendengar dan taat, maka laksanakanlah apa yang engkau mau, dan kami akan bersamamu. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya saja di hadapan kami terdapat lautan, niscaya kami akan menyelaminya bersamamu. Taatkan seorang pun dari kami yang akan tinggal, kami tidak enggan untuk bertemu musuh esok hari. Kami adalah kaum Ansor dalam berperang dan menetapi ketika bertemu musuh. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu dari kami apa yang dapat menenangkan pandanganmu ya. Maka pergilah dengan penuh keberkahan dari Allah. Sehingga sahabat pun sepakat ya. Berarti kita mau perang dengan lawan 1.000 orang, sedangkan kita 313. Baik, berarti setelah mendapatkan dari sahabat-sahabatnya, bahkan final pendapat itu dari Sa'id bin Mu'adz ya Ustaz ya, itu adalah tokoh Ansor yang akhirnya membuat keputusan bagi Nabi untuk melakukan peperangan, dan akhirnya kesiapan mereka berangkat dengan seperti apa Ustaz, strategi yang akhirnya dibuat Nabi Ustaz untuk melakukan peperangan Badar ini? Ya, sebetulnya strategi yang diusulkan oleh Khabbab bin Arnya sebelum terjadi peperangan itu mengusulkan Rasulullah untuk menempatkan pasukan itu di dekat dengan sumber air ya, dan juga menggali sumur-sumur. Apa tujuannya ya? Agar pasukan Islam memiliki persediaan air, sedangkan kaum Quraisy supaya tidak memperoleh air minum ya. Kemudian menguasai sumber-sumber air ya, membuat kolam penampungan dan juga memutus air lawan ya, yaitu air dari orang-orang kafir Quraisy itu diputus ya.
tujuan strategisnya adalah untuk keuntungan logistik, ya, menguasai medan, menempatkan pasukan Muslim di posisi strategis yang memiliki akses air, dan juga melemahkan musuh, yaitu melumpuhkan kemampuan bertempur musuh karena mereka kehausan dan tidak memiliki sumber air. Ya. Dan strategi yang lain nanti ketika pada saat perang itu Rasulullah mengatur pasukan. Kalau musyrikin dia itu dengan secara konvensional, dia maju kemudian mundur, maju mundur, ya, head to head gitu ya. Mereka berperang tanpa ada pengaturan, yang mereka fanatisme dan kebencian yang semrawut oleh pada orang-orang musyrik tadi. Sementara muslimin tetap diam, melontari mereka dengan anak panah, dan mereka tidak melakukan penyerangan, ya, menunggu perintah dari Rasulullah, sehingga banyak pasukan musyrikin yang tewas berjatuhan karena anak panah kaum muslimin. Dan hal itu pula yang membuat semangat mereka semakin lemah, kaum musyrikin tadi, sedangkan kaum mukminin itu semakin kuat dan semakin percaya diri. Baik Ustaz, berarti strategi pertama yang dilakukan adalah menguasai sumber air, sumber minum, supaya orang musyrikin atau orang Quraisy itu ketika datang tidak bisa mendapatkan pasokan air untuk minum gitu ya Ustaz ya. Lantas strategi itu berhasil Ustaz atau seperti apa Ustaz? Ya, akhirnya strategi itu berhasil, di mana kaum muslimin mendapatkan pasokan air minum yang cukup, sedangkan pihak lawan tidak mendapatkan air minum. Baik, sebelum masuk ke fase peperangan Ustaz, berarti kan kaum muslimin sudah berada di lembah Badar terlebih dahulu, yang akhirnya mereka apakah bisa beristirahat sehingga bisa mengisi tenaga, dan seperti apa Ustaz? Ya, jadi akhirnya tiba saatnya lah daerah yang ditentukan di Badar, meskipun beda tempat itu. Kaum muslimin kemudian berada di sebuah lembah, ada 2 gunung begitu, dan pada malam hari itu hujan, sehingga kondisinya kaum muslimin itu strategis sekali, malah tidur atau tidur nyenyak pada malam harinya itu, sehingga stamina-nya itu fit. Dan kondisi padang pasir ketika hujan yang mengguyur itu tidak terlampau deras sekali, itu menjadikan tanah itu pekat, keras, sehingga ketika berpijak nanti perang itu akan mudah untuk berlari kemudian ya. Sedangkan di kaum kafir Quraisy itu daerah yang jemek, yang hujan turun pada malam harinya deras sekali. Nah, disitulah kemudian nanti kemenangan atau sebab-sebab menangnya umat Islam itu salah satu juga ada beberapa faktor yang nanti melatar belakangi mengapa menang. Baik, berarti faktor ada 2 dulu ini ya, faktornya terkait dengan bisa menguasai sumber air terlebih dahulu, dan kemudian ada tempat yang strategis tadi Ustaz ya, yang kaum Quraisy itu ternyata tidak bisa tidur dengan nyenyak karena turun hujan yang lebat. Kemudian tanah yang untuk beristirahat itu juga tidak bagus gitu ya, lembek gitu ya, karena tergenang dengan air. Nah, tadi kalau orang Quraisy zaman dahulu perangnya dengan satu persatu ataupun hit and run gitu ya Ustaz ya. Kalau strategi yang akhirnya dipakai oleh Nabi bersama dengan pasukan kaum muslimin itu seperti apa Ustaz bentuknya? Ya, akhirnya strateginya ya setelah kemudian nanti duel ya, 3 lawan 3, sebetulnya Nabi juga berdoa di saat para sahabat mau menyerang. Nah ini, jadi sudah jamak atau lumrah ketika mau peperangan itu ada duel ya, untuk kemudian panglima-panglima atau orang-orang yang kuat itu pertama kali untuk kemudian perang ya, yaitu Al-Aswad bin Abdul Asad menyerang sumur tempat penampungan air. Kalau ini adalah orang yang dulu, dia itu karena kepungahannya, dia itu mau menyerang musuh tanpa aba-aba dari para pemimpinnya. Akhirnya dicegah oleh paman beliau yaitu Abbas ya, dan Abbas bisa berhasil memenggal kakinya ya, maka terbunuhlah Al-Aswad bin Asad ini ya, memaksa tidak terus menuju sumur sehingga meninggal. Setelah itu kemudian duel
tiga ya, dengan tiga ya. Rasulullah menyuruh Abu Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abu Thalib ya, maju menghadapi Utbah bin Sa'ibah dan Sa'ibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Ubah. Hamzah bisa berhasil membunuh Sa'ibah, Ali bisa berhasil membunuh Al-Walid, sedangkan Abu Ubaidah, Al-Haris dan Utbah tadi saling melukai. Dan Utbah akhirnya mati di tangan Hamzah dan Ali ya. Abu Ubaidah Al-Haris syahid dalam perjalanan perang dari Badar itu. Ya, baik. Perang Badar ini kan sebenarnya Nabi tidak menginginkan untuk menyerang terlebih dahulu ya Ustaz ya. Akhirnya Nabi menunggu kaum Quraisy itu yang menyerang. Akhirnya tadi dari Aswad yang akhirnya menyerang terlebih dahulu, itu menjadi tanda berarti kita harus melakukan peperangan gitu ya Ustaz. Nah, ketiga tokoh tadi yang akhirnya duel tadi akhirnya juga menang ya Ustaz ya. Apakah itu juga mempengaruhi mental dari kaum muslimin sendiri dan ke kaum musyrikin Ustaz? Ya, tentunya itu menjadi kekuatan besar dan jadi bisa diprediksi ketika para pemimpinnya nanti menang bahwa nanti di akhir peperangan akan menang pula, dan yang kalah pasti di dalam peperangan tersebut akan kalah. Nah, itu sudah ada tanda-tanda di mana 3 duel menang tadi dimenangkan oleh kaum muslimin. Baik, berarti mentalitas kaum muslimin meningkat, sedangkan mentalitas orang Quraisy itu menciut down gitu ya Ustaz. Karena ternyata 3 tokoh yang awalnya dijagokan untuk duel kalah semua gitu ya Ustaz ya. Nah, tadi Ustaz juga menyinggung berkaitan dengan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafalnya seperti apa Ustaz? Ya. Jadi beliau ketika para sahabat perang itu kemudian kan dibuat tempat itu Al-Aras ya. Sekarang jadi Masjid Al-Ars gitu. Nah, ketika di situ kemudian sahabat Abu Bakar menemani beliau. Beliau berdoa ya, sampai tangannya itu ke atas, ridaknya atau selendang atau syalnya itu sampai turun lagi. Saking khusyuk, saking lamanya beliau berdoa. Nah, beliau berdoa apa? Ya, beliau berdoa dalam salah satu doanya, meskipun banyak juga doanya, Allahumma anjisli ma wa'adtani ya. Allahumma intuhlik hadhil isobah min ahlil Islam fala tu'badu ba'du fil ardi abada. Ya Allah, sempurnakanlah kepadaku janjimu. Ya Allah, jika engkau mengalahkan kaum muslimin, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini sesudah itu selama-lamanya ya. Begitu doa Nabi yang sangat fenomenal terkenal itu. Ya, baik, akhirnya doa tersebut terkabul ya Ustaz ya. Nah, dengan 313 pasukan yang melawan 1000 pasukan kaum Quraisy itu tadi Ustaz ya, bentuk bantuan dari Allah itu datangnya seperti apa Ustaz? Ya, bantuan dari Allah sebelum tadi di mana hujan kemudian menenangkan pasukan Islam, kemudian juga Allah mengirim malaikat ya. Itu di Quran surat Al-Anfal ayat 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'nabki wadribu minhum kala babnan ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah berilman ya. Kelak aku akan bersaksi ya, rasa ketakutan ke dalam orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Setelah Badar, kemudian nanti Rasulullah dengan para sahabat itu kan sudah selesai. Kemudian Rasulullah berkata, nanti yang terbunuh oleh malaikat itu tandanya 2, lehernya, kepalanya itu putus sama jari-jarinya. Nah, itulah yang diserang oleh malaikat. Sedangkan yang tidak ada tanda itu berarti dari kamu yang menyerang. Jadi malaikat turun membantu Nabi. Jibril pun sampai dalam satu riwayat ada debu di giginya, ikut dengan kuda putihnya. Dan tidak hanya satu malaikat. Sebetulnya kalau satu malaikat sudah menang itu, 1000 juga malaikat untuk ikut perang Badar itu.
Jadi sebetulnya malaikat dengan pasukan 1000 pun sudah cukup selesai sudah. Tapi itulah kemudian Allah itu membantu intan surullah yang surukum. Allah akan menolong. Baik, lantas dari peperangan ini yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin ya Ustaz ya. Karena waktu ini kita lebih percepat ini ya Ustaz ya. Tokoh dari kaum Quraisy siapa saja yang terbunuh Ustaz? Ya, yang terbunuh adalah gembongnya juga, yaitu Abu Jahal. Dan dia dibunuh oleh anak muda yang sangat belia, yang umurnya masih 16 tahun, yaitu Mu'az bin Amr al-Jamuh dan Auf bin Afra. Ya. Dalam suatu riwayat ya, dua anak ini mana sih yang Abu Jahal yang menurut riwayat sering mengejek Nabi. Afra tadi bilang kepada Abdurrahman. Dia dari kaum Ansor ya? Dari kaum Ansor itu, dua anak muda itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf melihat situasi dan ternyata kemudian Abu Jahal ini di depan mereka. Ya, jadi Mu'az bin Amr bin Jamuh dan Auf bin Afra ini. Itu akhirnya dua anak ini kemudian melesat ya, bagaikan kilat ya. Padahal di situ ada pengawal-pengawalnya dan Abu Jahal itu memakai pakaian besi. Tetapi di bagian belakang bawahnya Abu Jahal ada yang lengah, akhirnya itulah yang ditikam oleh anak itu, akhirnya terproses. Meskipun salah satu dari anak itu meninggal dunia ya oleh Ikrimah, oleh anaknya Abu Jahal sendiri. Ya, tetapi kemudian ya kemudian diselesaikanlah, dieksekusi oleh Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal meninggal. Umayyah itu awalnya sudah selamatnya. Ya, kemudian kan ketemu Abdurrahman juga si Umayyah bin Khalaf itu. Abdurrahman, saya pengen selamat, jadikanlah tawanan ya, nanti kemudian kamu dapat tebusan yang banyak kalau kamu menawan aku kan orang kaya gitu kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini tergiur. Nah iya, nanti dapat tebusan yang banyak. Akhirnya dilindungi Umayyah bin Khalaf itu. Dia tidak tahunya Bilal ada di sekitar. Wah, itu yang sudah menyiksa saya ditimpa batu waktu dulu, itu majikan saya. Maka kemudian mau menyerang ya Umayyah bin Khalaf, tetapi tidak bisa karena dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf ya. Sampai tidur kemudian Abdurrahman bin Auf dalam sebuah riwayat tadi situ seperti itu. Akhirnya punya ide Bilal, wahai kaum muslimin baik Ansar atau ini adalah gembongnya orang Quraisy yang sudah sudah menyiksa saya ya, waktu saya di Mekah. Inilah namanya Umayyah bin Khalaf ya. Akhirnya ya diseranglah oleh kaum muslimin dan akhirnya meninggal dunia. Dan sesuai dengan basyirah dari Nabi bahwa nanti Abu Jahal, Umayyah itu akan dibunuh oleh kaum muslimin. Jadi kenyataan lah. Baik, berarti tokoh-tokoh penting kaum Quraisy pada saat perang Badar itu banyak yang meninggal ya Ustaz ya. Dan akhirnya ternyata dalam sirah itu Abu Sufyan yang akhirnya menjadi pemimpin seterusnya. Iya, di Mekah. Di Mekah itu. Wah, baik. Sebenarnya kita masih ingin ngobrol banyak ya Ustaz ya, namun karena keterbatasan waktu, mungkin nanti para pemirsa juga bisa baca sirah ini di brosur MTA ya Ustaz ya. Iya, ada di brosur 63 sampai 70. Brosur itu di tahun 99. Tetapi kalau kita punya digitalnya di situ sangat runtut sekali sampai keistimewaan sahabat-sahabat dan lain sebagainya runut itu di tarikh 63 sampai 70. Silahkan nanti pemirsa bisa buka di website resmi kita ya, mta.org.id. Insya Allah di sana ada materi berkaitan dengan sirah di tarikh 63 sampai 70. Baik, silahkan di download pemirsa. Dan Ustadz kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini, luar biasa. Semoga kita nanti bisa diberikan waktu untuk berjumpa kembali ya Ustaz ya. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan singkat kita dalam acara Tempo Dulu edisi Ramadan. Semoga informasinya bisa para pemirsa terima. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.